طلع البدر علينا
على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Kami mohon Bapak Ibu hadirin pengunjung mohon duduk dengan tenang. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para guru, dewan asatid, wabil khusus sahibul mahad Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Khuluq, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam manfaat. Kita merasa Pantura dan Cirebon itu panas, tapi lihat ibu-ibu jadi adem, tapi bohong. Saya meyakini tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menyatukan kita untuk menghadiri acara siang hari ini di bawah terik matahari kecuali atas nama rasa cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Siang hari ini kita hadir di Al-Mansuriyah, walaupun dengan kondisi berdesak-desakan, di bawah sinar terik matahari yang begitu menyengat. Kenapa kita bisa ikhlas melakukannya? Semata-mata karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada, oh pakaian preman. Saya bilang kalau polisi seneng ngaji, insya Allah matinya pas pengajian. Tapi kalau polisi pekerjaannya di pinggir jalan, terus matinya tabrak truk. Pekerjaannya di pondok ngasih minum kiai kopi, insya Allah matinya pas bawa kopi. Saya pengajian muter seluruh Indonesia, bahkan besok saya tanggal 23 Desember ke Amerika. Baru ini kopi yang cangkirnya paling kecil. Oh, Cafe Al-Mansuriyah. Kenapa saya senang kopi? Karena prinsip Gus Miftah seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang suka. Manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Wa yub'asuna ala mamatu, dan manusia akan dibangkitkan dari alam barzah sebagaimana dia mati. Maka kalau Bapak Ibu hari ini hadir dan menjadikan pengajian sebagai kebiasaan, sangat dimungkinkan Anda akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan terbaik, yakni menghadiri majelis ilmu dan pengajian. Amin. Saya punya sahabat namanya Ainur Rafiq. Ainur Rafiq lil Firdaus, nama bekennya Opik Tombo Adi. Ibunya seorang penghafal Al-Quran. Setiap saat yang dilakukan oleh ibunya membaca Al-Quran. Satu saat bertanya kepada saya, apakah kalau saya kebiasaan membaca Al-Quran, mati saya dalam keadaan membaca Al-Quran? Saya jawab iya. Dan wallah terbukti beliau meninggal dalam keadaan tadarus Al-Quran. Saya punya kiai, punya sahabat namanya Kiai Imam Syairozi dari Lamongan.
24 jam waktunya dihabiskan untuk ngopeni dan ngurusi umat. Bapak ibu tahu beliau meninggal dalam keadaan berangkat pengajian. Maka kematian terbaik adalah ketika kematian kita dibicarakan oleh orang yang hidup. Apa yang dibicarakan? Kebaikannya. Kita dibuat terpana dengan kematian Vanessa Angel. Beberapa tahun yang lalu orang membicarakan keburukan Vanessa Angel. 3 bulan yang lalu saya undang di acara saya di TV ngobrol bareng Gus Miftah. Dan kemarin ketika beliau meninggal, subhanallah, orang lupa dengan keburukannya. Semua yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikannya. Maka Mas Sayyidina Syekh Maimun Zubair beliau mengatakan, kalau kamu pengen lihat orang itu baik atau buruk, lihatlah saat dia mati. Kalau dia mati yang dibicarakan kebaikan-kebaikannya, itu adalah merupakan tanda-tanda bukti dia dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik. Maka ibu-ibu yang pakai hijau-hijau ini, subhanallah, ini muslimat. Saya bisa membedakan muslimat dan fatayat, tidak perlu lihat seragamnya, cukup bau parfumnya. Biasanya kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Ini ada lagi muslimat jilbabnya ungu. Ini jangan-jangan muslimat plus janda. Kelihatan janda dari suaranya ngebas. Artinya apa? Yang dilihat oleh Allah pada akhirnya adalah kematiannya. Maka dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa kita berdesak-desakan seperti ini? Karena atas nama cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Makanya amal itu diterima oleh Allah, syaratnya apa? Alladzina qalu rabbunallah. Segala sesuatu yang diniati semata-mata karena Allah, lillahi kalimatillah, melakukan segala sesuatu niatnya karena Allah. Kenapa kamu begini? Karena Allah. Kenapa kamu begitu? Karena Allah. Janda berumah tangga lagi, niatnya apa? Karena Allah, bukan karena kedinginan. Maka kalau ada janda di sini, cukup saya sampaikan, wahai para janda, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Makanya kalau banter menikah dengan janda, berbahagialah. Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi, daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Pengalaman matamu. Maka kalau dikatakan annasu yamutuna ala ma'asu, harusnya para santri adalah satu sosok yang paling berbahagia. Kenapa? Karena hidupnya dihabiskan di pesantren. Di situ Rasulullah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, berarti dia menjadi fi sabilillah sampai dia pulang. Artinya apa? Kalau sampai terjadi santri Al-Mansuriyah, kalau sampai terjadi di pengajian ibu-ibu ada yang meninggal, itu dipastikan matinya adalah fi sabilillah. Amin. Kita nggak pernah tahu kematian itu kapan datangnya. Kenapa? Karena dikatakan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah yang kematian itu kamu lari darinya, maka kematian itu akan menjumpaimu. Coba kalau kemudian kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan seperti ini, apa nggak bahagia Pak kita? Apa nggak bangga kita dalam keadaan terbaik? Bapak Ibu, dalam waktu 24 jam, sehari semalam, 70 kali malaikat Israel mendatangi kita. Coba Anda bayangkan, ketika Anda didatangi oleh Israel, dilirik oleh Israel dalam keadaan pengajian, maka Israel akan mengatakan wow. Ketika Anda di rumah sholat dilihat oleh Israel, Israel akan teriak wow. Ketika Anda tadarus Quran, Israel akan teriak wow. Ketika ibu-ibu melayani suaminya sunnah Rasul malam Jumat, Israel akan mengatakan wow. Tapi ketika dilirik oleh Israel, ibu-ibu sedang memarahi suaminya, maka Israel akan teriak weh. Itulah kurang ajarnya laki-laki. Kalau di jalan lihat cewek cantik, dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya weh. Apalagi istrinya gemuk, jilbabnya ungu, ya Allah.
Berbahagialah kamu yang punya istri gemuk. 30 jam kamu kelonik, insya Allah kakinya kram. Lemune. Tangan. Ciri-cirinya orang gemuk itu kalau difoto posenya miring. Kenapa? Supaya tidak kelihatan lemaknya. Tapi ibu santai saja, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet ya. Maka kita minta sama Allah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Kita dimatikan dalam keadaan baik. Itulah alasan kenapa saya belusuan ke klub malam, saya belusuan ke tempat prostitusi dan dilokalisasi. Tujuan saya satu. Di tengah-tengah kemaksiatan mereka, sesibuk mereka apapun dengan kemaksiatan yang ada, tetapi mereka masih meluangkan waktunya untuk Allah Ta'ala. Dan kita nggak pernah tahu kalau kemudian para WTS itu dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik. Disitulah alasan kenapa kita tidak boleh menghinakan orang lain. Kenapa kita tidak boleh mengatakan orang lain itu jelek? Kalau saya membagi klasifikasi orang Bapak Ibu, itu cukup dua. Bukan baik dan buruk, tetapi baik dan belum baik. Orang baik dan buruk itu kan bedanya tipis. Kenapa orang dikatakan baik? Karena baiknya lebih banyak daripada buruknya. Bukan berarti dia tidak pernah berbuat buruk. Kenapa orang dikatakan buruk? Karena buruknya lebih banyak daripada baiknya. Bukan berarti dia tidak pernah melaksanakan perbuatan baik. Maka ingat, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Betul? Orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk dan orang buruk pernah berbuat baik. Disitulah kemudian Allah mengatakan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu merupakan hakim yang paling adil, yang paling baik? Maka ingat, jangan pernah menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, kita vonis, kita tuntut. Sementara kalau kita salah, kita bela diri. Ini biasanya terjadi pada ibu-ibu di rumah tangga. Kalau suaminya salah, dituntut. Kalau istrinya salah, ingat pasalnya, perempuan nggak pernah salah. Betul bapak-bapak? Gak ada perempuan itu salah. Dan yang perlu Anda ingat adalah perempuan itu ahli sejarah. Sekali kamu punya salah seumur hidup, dia tidak akan pernah melupakannya. Ciri-cirinya apa? Jilbabnya ungu, bajunya hitam. Tolong banser siaga, nanti kalau panggungnya rubuh karena dia ya. Maka kita berharap kalau kemudian kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan kebiasaan yang kita lakukan. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati peringatan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita berharap satu saat kita kelak dipanggil oleh Allah dalam keadaan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidihi. Sekali-kali kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sehingga kamu mencintai Rasulullah, mencintai aku, kata Nabi, lebih dari cintamu kepada orang tuamu, lebih cintamu kepada anak-anakmu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu, mana yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Kamu jawab dua-duanya. Pertanyaannya, bojomu ki sapa? Kalau kamu mengatakan dua-duanya, seolah-olah suamimu selevel sama nabimu. Please deh. Wis tuwa ngeyel. Ngel temen pikiranmu. Ibu, coba dijawab. Siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu atau suamimu? Nabi. Kalau saya ditanya sama istri saya tanya sama saya, Beb. Ya malam ganteng lah. Saya manggil istri saya yang. Maksudnya yang keberapa? Saya itu ngomong seperti itu supaya para jomblo ini semangat. Makanya kalau kamu ketemu cewek, kamu bilang sama cewek itu, kupinang kamu dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa kamu
pinang aku dengan bismillahumma ahya bismika amut, karena aku sadar diri memiliki kamu adalah sebuah mimpi. Kasihan amat para jomblo. Santai lah. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemu di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Istri saya tanya sama saya, Abah, siapa yang lebih Anda cintai? Istrimu atau nabimu? Saya jawab hakul yakin 1000%. Nabi. Kenapa, Abah? Jelas. Nabi menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan. Di panggung saja pengajian sama kiai mainan HP, apalagi di rumah. Padahal HP-nya cross. Kiai cakep saja dicuekin, apalagi suaminya yang pas-pasan. Orangnya di sini malah nonton YouTube, goblok. Nabi menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan. Suami menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan. Nabi nggak bisa ditawar, istri macam-macam bisa diganti. Tuker tambah. Makanya kalau punya istri bisa pakai tanya sama istrinya, umurmu berapa? 50. Oke, saya tukarin 252. Tapi insya Allah saya selalu punya prinsip. Banyak laki-laki mencari istri yang sempurna, banyak seorang perempuan mencari suami yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Maka kemarin di pernikahan Ria Ricis saya bilang, jodoh terbaik itu bukan tentang paras, bukan hanya tentang paras, bukan yang berkelas atau yang papan atas, tetapi dia yang memiliki niatan yang ikhlas. Tangkemnya siapa kan? Kamu tahu ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Ciri-cirinya ikhlas itu apa, Bu? Diam. Iya, kalau ikhlas harus diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Nabi nggak bisa ditawar. Makanya kalau kemudian orang bertanya, atas dasar apa, dalil apa yang menjadikan kamu memperingati peringatan Maulid? Jawaban saya sederhana, saya mencintai istri saya tanpa dalil. Masa mencintai Nabi Muhammad harus cari-cari dalil? Nggak butuh kita dalil. Al-istifal bil maulidis syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih. Peringatan Maulid Nabi tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang sahih. Apalagi Anda muslimat, buktikan rasa cintamu dengan Kanjeng Nabi dengan mempelajari sirah nabawiyahnya. Apa yang perlu kamu baca? Gak perlu banyak-banyak, cukup Al-Barjanji, cukup Maulid Diba, cukup Simtud Duror. Bagaimana ketika Anda menikmati bacaan-bacaan dalam Maulid Diba dan Al-Barjanji? Robbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna, terus wa amitna fi tori wa mu'afatin minal. Coba kita baca itu, bagaimana kemudian kita minta manfaat dari berkahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini masih ada orang mempermasalahkan keberkahan Nabi, jelas dia tidak mengakui kenabian Muhammad. Ibu-ibu baca. Saya kalau baca Al-Barjanji gak bisa fase-fase amat, Gus, gak masalah, Bu. Anda orang Jawa, orang Cirebon, bukan orang Arab. Anda mau baca Al-Barjanji gak begitu fase, gak ada urusan. Baca Al-Barjanji itu bahkan makhorijul hurufnya nggak pas, tajwidnya nggak bener, mafi muskilah dimakfu selama ada mahabbah dan cinta kepada Rasulullah. Contoh umpamanya kita membaca Al-Barjanji, Amtirillahumma qabrul karim bi'arfin sajihim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik ala alik. Yang baca orang Panguragan, ibu-ibu muslimat jilbabe ungu, wetenge gede, ora fase babar belas, ora apa-apa.
Harusnya aktil yang baca dia beda. Ngetrellahu maqabrul karim biar pingsatin ming sholat wa taslim. Ora apa-apa. Orang Jawa itu beriman. Baca abadatiul imla amis mizatil aliyah mustadirong faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah, yang baca orang Pangarukan ngabatati ngimlang amis mizatil aliyah. Allah, gak bisa bola voli, bola poli. Gak bisa ngomong FIFA, pipa. Gimana? Makhrajnya seperti itu. Mafi muskilah. Gak ada masalah. Yang penting apa? Cintamu kepada nabimu. Baca Rabbi fangfana, Rabbi fangfana bibarkatihim wahdinal husna wahdinal husna bihurmatihim wa amit nabi wa amit nabi tariqatihim wa muafatin minal fitani. Baca sholawat dimanapun dalam keadaan apapun kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Dulu Gus Miftah baca sholawat bersama siapa? Mbak-mbak pemandu karaoke di klub malam dalam keadaan mabuk. Saya dikritik keras, Gus Miftah menistakan agama, menistakan sholawat gara-gara bersolawat kepada dengan mbak-mbak seksi. Saya jawab, mereka nggak seksi, hanya salah kostum. Tingginya 160 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Kan aku jadi bingung. Mosel man ana itu bukan solawat, tapi juga nggak pantas kalau kamu cinta sama Pak Khairul Khuluq di toilet nyanyi itu, nggak pantas. Masa karo ngising man ana laula trot. Angel. Yuk, supaya nggak panas, kita baca Robbi fangfa nabi barakatihi. Kita minta berkah dan manfaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anda baca yang khusyuk, insya Allah semua hajat dimudahkan oleh Allah, semua masalah diberikan solusinya oleh Allah. Yang nggak ada rizki-rizkinya dilancarkan oleh Allah, yang nggak ada jodoh-jodohnya disegerakan oleh Allah. Maka Gus Miftah selalu bilang sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, amin. Kan sama-sama dikalungi kembang. Ya, bareng-bareng. Ini dibaca kapanpun boleh. Pujian di masjid langgar boleh. Tradisikan setiap habis adzan ada puji-pujian, ada sholawatan, boleh. Saya diprotes sama teman saya Muhammadiyah di Mekah. Gus, dengerin tuh, Mekah Madinah habis adzan gak ada puji-pujian. Kenapa di Pangurakan ada puji-pujian? Saya bilang beda. Bedanya di mana? Mekah Madinah belum adzan, masjidnya sudah penuh. Lah di Pangurakan, ya Allah. Yang pujian nanti kesel cangkeme ya ora mangkat-mang. Apalagi ibu-ibu muslimat nembe tandur ning sawah krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya Fauziah? Adzan maning. Fauziah dilawan. Bisa Fauziah sama suaminya yang meninggal duluan mana? Suaminya. Stres mikir bojo kayak ngene.
Muhammad. Rabbi fangfana, Rabbi fangfana, bibarkati. Siapa yang nyuruh? Mana ini? Belum. Mana orangnya? Nanti. Kalau udah ada kau tak minta. Besok insya Allah saya sama Pak Kiai Khairul Khuluk masuk surga, tim hadrah saya aja. Tapi ya itu saya di surga sama Kiai Khuluk, kelon sama bidadari, kamu hadroan. Susu temen ya. Nyong apa keteblak. Kamu gak usah terlalu bersemangat, bayaranmu gak jelas. Nanti ada lagu sendiri. Udah kalau gitu, kalau pakai hadroh ini Robi Fangfakna nanti aja. Sekarang lagu gaul-gaul saja. Yang masih panas biar semangat. Ibu mau? Ini lagu baru atau lagu lama? Baru belum jadi. Lagu apa? Bu, minta lagu apa, Bu? Lucu ketikung, ya Allah, kamu banser kasihan nama. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Ya. Berarti ditinggal Rabi ya. Mau ditinggal Rabi? Ya, selawat. Hadroh siap-siap. Bentar, tak cek vokal dulu. Yang teriaknya paling kenceng insya Allah besok di surga bareng Kanjeng Nabi. Yang teriaknya paling kenceng besok di surga paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Yang paling khusyuk akan bersama Kanjeng Nabi di surga. Amin. Yang jomblo insya Allah dapat istri seperti Fauziyah. Iya. Fauziyah batin kayak ya ini danco. Udah Fauziyah tak kasih buah. Fauziyah. Iya, kalau di kebun binatang yang dikasih pisang itu monyet. Ibu-ibu muslimah tak kasih anggur. Pinter temen nangkapnya kayak copet ya. Ibu-ibu kalau ada anggur, ada apel, pilih anggur atau apel? Apel, pinter. Anggur memang lebih mahal daripada apel, tapi pada dasarnya cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, salawat. Tinggal Rabi versi Gus Miftah. Atiku rasane loro, nyawang konco. Ayo hadroh. Dia menentangnya. Aduh temen ya. Ayo hadrohan. Ayo temen ya. Apa dibalik? Awak mau ngaji nyong hadroan. Apa itu? Adan, berhenti dulu. Adan! Di mana-mana orang berdoa tangannya diangkat. Tuh, apa kamu ngembek kayak gini apaan? Kok kayak si Fauziyah langsung begini mau pamer cincin. Bismillahirrahmanirrahim. Cowok diam. Kamu aminkan saja nanti kalau doanya udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan sak wangsule kula keng pengajian menika ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa, kula siap yen lambe kula udunan. Wahai para suami, amin Allahumma.
ajma'in wa ma'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dulu dibikin. Agar betes. Jalan dulu. Agar betes. Rahman, maka berakhirlah pula pada acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Masyayikh Pondok Pesantren Al-Mansuriyah Penguragan Cirebon. Kami haturkan terima kasih kepada beliau. Bismillah, semoga sehat selalu dan selamat sampai tujuan. Kami terima kasih. Beri jalan untuk sahabat Banser dan Pak Nusa ke jalur BLK. Sudah tahu ke BLK, jangan dari lewat situ, lewat tengah. Tuh. Udah dipakai, ada itunya tuh, ada talinya ya, Masya Allah. Coba minggir. Lewat tengah enak, sih mau ya udah diatur. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Masyayikh Pondok Pesantren Al-Mansuriyah. Juga dihaturkan terima kasih kepada para wali santri, hadirin hadir Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qadimul Dimohon kepada para kiai dan ibu nyai